Lu tuh bapak yang kejam karena lu tidak memberikan kesempatan seorang ibu untuk bisa bersama dengan anaknya. Gua selalu ngomong lu beb, lu najis lu bab. Saya cuma pamitan sama anak, ini ada kondisi di mana papa nggak bisa melindungi kalian, ya. Ingat, tuh Sali pisah sama saya. Bawa bang, udah anak itu berhasil keluar, berarti udah mau sama uminya kan? Bawa. Bawa pulang, untuk apa lagi? Tanggung jawab akhirat yang terutama yang paling besar gimana anak-anak nggak durhaka sama ibunya next time. Dan saya yang 2 kali menolak dia untuk nikah sama saya. Gue tuh baru ngikutin gara-gara kemarin anak-anak gue bilang dari tim lu ada kayak ngubungin ke gue. Ternyata kejadian 2017 kan, perpisahan. Ya. Terus penggugatan itu dari istri katanya ya. Setelah itu hak asuh lu menang. Dia menang. Oh, yang pertama nih. Enggak ada yang menang, biasa dia menang semua. Bukannya satunya di dia, satunya di lu tuh yang pertama. Oh iya, Iya jadi kan? aku banding. Siapa yang banding? Saya banding karena Banding. berdua kita tahu bahwa tidak abang sama adik ini jangan dipisah deh. Kedua kan hakim tahu berdua kita nggak mau dipisah, either mau 2 di sana 2 di sini. Saya banding, waktu banding saya kalah terus tuh sampai PK, gitu. Oh. Sampai kasasi, sampai apa? Iya sampai PK ya. Jadi lu kalah terus. Kalah terus. Dan hasil dari Sampai keputusan kasasi. finalnya apa? Ya kalah, akhirnya keputusan finalnya hak asuh di dia. Hak asuh ada di dia, itu yang orang jadi permasalahkan kan. Kesannya, Iya. kesannya lu tidak memberikan kesempatan ibunya ketemu anaknya. Enggak. Jadi dari awal itu ada bukti WA segala. Silakan kamu memang mau cerai, mau pisah. Tapi anak kan dari kecil udah di rumahnya. Please, kita public figure dan dia tahu banget. Gua nggak suka loh. Kita ketemu di jalan, diliatin orang dengan permasalahan ini segala macam, saya nggak suka. Itu kan. Please, kalau apa-apa kita ketemu either di rumah saya atau di rumah kamu kayak gitu. Jadi jangan di jalan, dah. Ada WA-nya, udah anak di sama kamu aja. Udah. Dari situ dia bilang anak-anak bisa, oke, saya benar, ya udah gitu. Dari situ dia nggak pernah datang ke rumah. Kalau kangen, kalau apa tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, bro, naik dia lewat media gitu. Oh, jadi awalnya fine-fine aja. Udah ada obrolan nih. Ya udah anak ikut gua. Saya yang nganter, dia kan rumahnya di daerah Kebon Jeruk tuh sama orang tuanya. Saya lo nganter-nganter acara ulang tahun anak, seminggu sekali saya datang. Ada 1 kali lagi acara saya yang bawa anak, udah gitu loh. Sampai yang terakhir akhirnya anak-anak ke saya, ya kan. Udah. Deal-dealannya gimana sih? Coba deal-dealannya. Ya udah, anak ikut kamu aja gitu. Itu waktu awal sebelum masuk sidang ya. Sebelum masuk sidang. Karena kita sidang itu gini loh. Kasus saya itu panjang. Karena ada kebodohan di dalamnya. Nggak tahu pihak siapa deh kebodohannya. Kalau perceraian itu nih saya ajarin yang mau cerai-cerai ya jadi bikin dosa tuh kan. Yang mau cerai-cerai bisa sekalian. Cerai, hak asuh anak, gono gini. Ini 3 terpecah. Oke, coba. Jadi terpecah. Jadi perceraiannya nih udah silakan dicerai. Saya nggak mau cerai kan. Ya udah, kita skip aja ya dia mau cerai ya. Oke. Saya tahan. Sampai PK loh, saya nggak mau cerai. Oke. Nah, kedua hak asuh anak. Hak asuh anak. Ini udah makan berapa tahun? 2 tahun, 3 Itu tahun. kepisah lagi sendiri. Nah, hak asuh anak sendiri lagi. Oke. Sampai COVID pertama 2019 itu baru 2000. eksekusi anak. Iya, oke. Tahun 2020, sorry. Iya, 2020. Nah, waktu di anak yang ini nih, ini yang paling panjang sampai sekarang ini, dari awal kan anak sekolah. Iya. Saya ada bukti bahwa dia bisa secara silaturahmi ke rumah saya secara baik-baik. Ini sebelum saya talak 3 ya. Dan ada insiden di dalamnya. Oke. Wah, itu bebas. Nah, dia tidak juga datang. Ini pas proses hak asuh anak ya? Iya, dia juga nggak pernah datang. Sampai terjadi insiden ini nih. Insiden apa? Insiden tahun 19 dia datang ke rumah karena saya talak 3 di 2019. acaranya Feni Rose ya. Oke. Nah, saya talak 3, 1 hari kemudian dia datang nongol bawa badan sendiri, diam, niatnya nggak tahu baik-baik, nggak tahu apa-apa, rame. Selesai rame, saya tanya, di situ intinya begini, maksud datang kamu suara tinggi-tinggi di rumah saya, keras-keras di rumah saya itu maunya apa? Kamu ngerekam-rekam di sini.
Iya, kaget dia. Kita feeling, satu keluarga feeling. Ini ngerekam karena nggak bener. Kok berani banget masang badan, masuk sendiri di rumah saya weekend lagi hari Sabtu kan. Jadi tiba-tiba dia datang itu kan. Bawa mainan, peralatan make up, segala macam. Ada lipstick, ada make up, gini-gini. Kamu ngapain? Saya baik-baik tanda segini. Kamu ngapain di sini? Kamu nggak pantas gini. Udah talak 3 kan kemarin di Venue Rose. Kamu nggak pantas. Dan kamu sendiri. Dia teriak-teriak. Oke. Sampai saksi saya sendiri kan rumah jarak 50 meter aja kedengeran. Oke, kenceng lah ya. Kenceng lah berkali-kali. Mama saya itu kan baik, deketin dia gitu kan. Udah ada gini-gini. Udah maaf. Ini kita curiga dia rekam-rekam. Aduh Vina tuh ya mah. Terus lihat nih mah dia mancing-mancing nih gitu ya. Istilahnya nih kok orang kita curiga ya kok ngebakar suasana gitu kan. Udah singkat cerita akhirnya keluar dia dengan kondisi baik-baik. Tiba-tiba besoknya dia press con penganiayaan. Itu. Oh itu yang akhirnya jadi berita kalau lu melakukan penganiayaan gitu. Ya, dilakukan oleh Atta Larik, adik saya sama abang saya. Lah, itu ending dari teriak-teriaknya gimana? Maksudnya akhirnya ngobrol baik-baik atau gimana? Akhirnya Di saat itu saya terpaksa harus teriak sekuat tenaga. Oke, jadi Saya nggak sentuh, tapi suara saya keras. Kamu nggak punya hak ninggiin suara kamu di rumah ini. Kamu pergi dari sini. Itu saya benar-benar keluarin. Ini urat kalau mau putus. Ya, Baru dia kaget, ya. tegas, dia kaget, baru dia keluar secara baik-baik. Oke. Tapi namanya saya, abang saya, adik saya itu, waktu dia cerita, dia teriak apa-apa tuh jaraknya 4 meter, 6 meter. Paling dekat sama saya karena saya harus ngusir dia dengan suara saya. Dengan suara saya, ini insya Allah nih putus jari saya kalau nyentuh baju dia, satu sidik jari ini putus. Gitu loh, istilahnya tidak ada sentuhan fisik sama sekali sama dia. Tapi terjadi informasi, istilahnya laporan penganiayaan. Lu jahat lah, lu gitu. gituin dia gitu kan kesannya. Kami maafkan. Sekeluarga maafkan. Tapi dia preskon problemnya. Apa-apa preskon. Saya duluan public figure daripada dia. Saya punya hak, image yang baik juga untuk Republik ini sebagai artis. Dia buka secara nasional. Saya minta nuntut dia untuk kasus ini, saya minta permohonan maaf tingkat nasional. Dan itu dia tolak sampai detik ini. Tidak mau. Tahan. Kalau permintaan maaf kan berarti dia mengakui bahwa apa yang dia preskon itu tidak benar dong. Iya. Saya tahu dia takut saya lapor balik. Bener kan fitnahnya? Oh, paham. Saya yakin banget. Lu bilang sama dia kalau lu tidak jujur mengenai kejadian yang sebenarnya, gua akan laporin lu gitu maksudnya. Enggak, saya nggak pernah ngomong dilaporin. Saya bukan orang jahat, nggak akan kami laporkan. Abang saya juga tidak mau, adik saya tidak mau, ibu saya, teman saya menentang, Rick jangan dilaporin, kasihan anak-anak. Menentang itu semua, jangan laporin, nggak baik. Itu orang tua anak, mau musuhan sama anak kamu sendiri, iya benar-benar. Ya udah, nggak, ini demi anak-anak saya nggak akan laporkan. Cuma saya berhak permohonan maaf itu keluarga saya. Karena dia preskon. Tingkat nasional menfitnah saya. Jadi lu ada sampaikan itu ke dia? Selalu. Jadi kayak rencana ada eksekusi kedua, ada aparat datang kepada saya, rencana mediasi. Kalian itu mediasi semua saya tolak. Sebelum dia minta maaf. Saya tidak bernegosiasi di sini. Karena dia membangun narasi yang tidak benar menurut perspektif lu itu. Oke. Nah, dia masih mengklaim di publik bahwa kejadian itu berarti benar bahwa terjadi penganiayaan pada saat dia ke rumah itu, atau dia sudah tidak mau membahas. Yang saya dengar, karena saya giga cross, kok saya sebagai warga negara yang terzolimi nggak dapat hak saya, kalau itu sudah dicabut atau tidak dicabut ya laporannya. Jadi saya cek sendiri, katanya itu sudah entah dicabut atau sudah tidak lanjut kasus itu. Nah, dari situ aja, oke. Nah, laporannya ini sekarang kondisinya kayak gimana, hanya dia yang tahu gitu kan? Oke. Nah, kebenarannya... Udah sih, kita udah sempat sidang konfrontasi. Oh, udah? Di kantor polisi, dia dan kami bertiga gitu loh. Dari pihak kepolisian pasti melihat nada suara mana yang paling bohong lah. Dan lebih sakit hatinya saya lagi, saya terutama... Itu semua benar ada rekamannya. Oh, dia rekam beneran? Ternyata benar, dan itu untuk perebutan hak asuh anak kemarin itu. Gitu. Tapi rekaman itu untuk ngegiring kesannya lu nggak baik gitu? Rekaman itu kan untuk menggiring opini hakim. Oh, opini hakim. Untuk hakim bisa memutuskan hak asuh anak ini pantas kemana. Oh, dibuka di persidangan? Dibuka, saya yang kaget. Oh, yang udah demi Allah, demi Rasulullah nggak rekam-rekam. Oh, sumpahnya segitu doang. Dan yang saya dengar cuma suaranya. Kan sekali lagi, suara saya tetap loh, volumenya segini ya. Ingat kan kamu ya, suara saya tetap segini.
Dia yang kenceng, jadi isi rekaman cuma suara dia. Oke, wasit lagi. Hakim, kenapa jadi wasit ya? Wasit, kayaknya wasit sih. Hakim saat itu berkata apa tentang barang bukti ini? Menampung, itu kan Menampung pembuktian. aja gitu ya? Ya, kalau itu masuk waktu itu ranah pembuktian ya untuk masing-masing. Tapi apakah rekaman suara pada saat kejadian itu membuat dia memenangkan hak asuh anak menurut lu? Kita kan kebagi dua ya, anak laki ke saya, anak perempuan ke dia. Ini yang pertama ya, yang pertama berarti kita ini bicara ya. Oh, itu membuat dia dapat kesempatan juga hak asuh. Makanya saya banding. Nah, lu sempat berapa kali merasa terganggu katanya dengan dia datang ke sekolah katanya ya. Betulkah itu? Tidak, bukannya terganggu. Sama sekali nggak terganggu. Nggak ada urusan saya terganggu. Karena anak-anak di sana. Cuma pada saya ingatkan. Saya ingatkan dari pihak KPAI segala macam. Dari awal, dia bebas loh. Keluar masuk akhirnya di sekolah ya. Karena saya difitnah itu segala macam. Pintu yang terbuka cuma lewat sekolah. Jadi lu izinkan dia ketemu anak-anak di sekolah? Di sekolah. Okay. Silakan ke sekolah. Tidak ada batasan malah dari pihak sekolah. Ya, walaupun sekolah menegaskan tidak ada keterlibatan orang tua di dalam sekolah. Tapi dia dapat hak privilege untuk melihat anak-anak, ajak main gitu. Nggak tahu sesering apa dari sekolah bisa memberikan, tapi anyhow, tidak pernah putus seminggu sekali atau 2 kali dia ke sekolah loh, sampai detik ini gitu loh. Which is, ya saya bangga sama dia. Dia masih bela-bela, dia tinggal di Kebonjeruk, sekolah anak-anak di Kabupaten Bogor, ya bisa jauh-jauh ke sana. That's good. Dan itu bagus menurut saya, bagus. Saya biarkan. Jadi cuma saya jadinya yang beban buat saya, dia selalu di hadapan wartawan, di hadapan orang ngomongnya itu tidak dipertemukan sama anak. Nah, tidak bisa bertemu dengan anaknya. Oh, makanya keluarlah statement lu itu. Iya, Dok. Dia kan dia bertemu, jangan bilang nggak bertemu. Di MK juga dia bilang dia tidak punya kesempatan bertemu dengan anak-anaknya. Bertemu gimana? Oke, sekarang kita bahas tentang netizen punya sudut pandang ya. Netizen punya sudut pandang ini kan, maaf ya, lu tuh bapak yang kejam. Karena lu tidak memberikan kesempatan seorang ibu untuk bisa bersama dengan anaknya. Dari perjalanan saya waktu dia menggugat cerai sampai detik ini, pada dasarnya saya adalah orang yang paling fleksibel dari awal. Buat dia. Apa aja tuh fleksibel yang lu kasih? Sebelum itu kena prinsip kan dia bebas. Kalau dia mau datang secara silaturahmi ke rumah gitu-gitu, saya beri kesempatan. Kedua, jadi perspektif kejam itu hanya pihak dari netizen aja. Kalau saya merasa saya sudah memberikan porsi yang menurut saya cukup untuk menjaga khususnya anak-anak saya dalam hasil pernikahan ini. Dengan saya pribadi, saya juga harus nolong diri saya sendiri kayak gitu. Saya rasa saya memberikan porsinya cukup gitu loh. Kalau merasa ada yang belum puas, seharusnya dia juga bisa taking effort lebih lah. Gitu loh. Iya dong. Mestinya kan nggak terjadi namanya insiden seperti itu. Saya kan dari awal saya yang paling lemes nih. Dan saya pribadi, pengacara saya aja nggak punya inisiatif seperti saya saat itu. Bagi hari deh, itu inisiatif dari saya. Bagi hari, Jumat, Sabtu, Minggu, silakan bawa anak-anak. Enak dong, Ben. Kita laki-laki kerja, dia dapat Jumat. Pulang sekolah, Jumat, habis Jumatan, pulang sekolah. Dia free, bisa ajak main anak-anak. Mau bergadang juga bisa, kalau niatnya begitu. Sabtu dia free, mau ajak keluar negeri ke Singapura aja, pulang Minggu juga bisa, mau kemana aja. Kita kan kerja sampai Minggu. Oh, ini lu kasih semua kesempatan yang ditolak mentah-mentah sama dia. Dia mau 100% juga. Oh, karena dia merasa menang pada saat pengadilan. Iya, jadi dia minta 100%. Gue bilang 100, bahasanya tuh nggak enak banget. 100% itu pengacaranya kan datang, dia minta 100%. Wah, nggak mau berbagi juga. Kan sekarang kalau kita bilang dari sisi hukum, lu harus kasih kan ya. Karena dia menang kan dari sisi hukum ya. Hukum tidak bicara demikian harus kasih. Hak asuh. Ya, hak asuh. Kalau bahasa itu nggak demikian. Bahasanya gimana? Hak asuh anak di dia. Ya, tapi kan di dalamnya tetap harus ada keterlibatan kedua belah pihak orang tua kan, baiknya seperti itu. Tapi ini kan kasus perpisahan, gimana sih? Senarionya bisa ngasuh berdua kayak begitu kan? Kembali lagi kita yang orang dewasa ya, yang ngatur di luar ranah hukum ini gitu loh. Ya, berarti ada de facto. Itu de jure ya, de jure silakan, saya mesti ngasih secara de jure. Tapi hukum kita kan juga menimbang yang namanya de factonya. Kenyataannya si anak nggak mau.
Makanya saya itu cuma kelimpahan anak yang lebih percaya kepada saya lah. Seburuk-buruknya saya mungkin di mata netizen, di mata anak-anak sendiri, tapi anak lebih prefer ke saya. Nggak mau itu berdasarkan apa? Maksudnya berdasarkan dari elunya ngomong ke anak-anak, atau pas di pengadilan mereka menyatakan lebih pengen ikut sama bapaknya? Anak-anak bukan di usia yang bisa diinterogasi di pengadilan. Oh, Jadi nggak pihak masuk ya? KPAI yang datang ke rumah segala macam berjam-jam. Yang perlu dimengerti, semua petugas yang berwenang untuk menginterogasi anak-anak itu saya kasih 100% tanpa ada saya loh. Jadi lu kasih kesempatan pihak KPAI untuk Silakan. ngobrol sama anak nih? Saya sampai konsultasi ke psikolog anak-anak. Ini orang-orang ini, saya bilang, karena saya saat itu udah geram juga ya. Secara psikologi, anak itu pantas diinterogasi berapa lama? 1 jam, Mas Arik. Kalau lewat 1 jam, toolsnya apa? Apa toolsnya? Anak saya diperiksa 4 jam tanpa ada saya, kurang ajar nggak? Okay. Jadi, wow, saya marah sekali. Yang ada jualan profesi, terus ada psikolognya telepon ke Pak, kalau ada perlu gini-gini. Ibu tahu nggak bikin salah? Saya gituin. Kamu tuh diinterogasi anak saya 4 jam. Kurang apa? Maksudnya apa? Wow, saya marah banget. Apa yang dia jawab? Ya apa? Ya berkilah-kilah lah. Oke. Saya udah nggak ingat lagi karena kayak gitu. Ibu tahu nggak pantas kalian interview anak saya 4 jam. Itu kan ada dari Bareskrim yang saat itu juga kan. 4 jam anak saya diinterview. Jadi kita bisa melihat bahwa lu juga ngasih kesempatan anak itu untuk diinterview orang luar. Iya. Ya gitu ya. Kali-kali ada yang, maaf ya netizen, ada yang memfitnah, bukan netizen, memfitnah saya brainwash dari pihak mantan saya dibilang brainwash anak lah. Terus saya sebenarnya bisa tuntut balik, itu fitnah. Dengan terus apa dia bisa ngomong saya brainwash anak, saya minta. Kan saya tulis tuh ada di IG saya nggak buang itu. Hanya orang bodoh. Gimana orang semuanya itu berjam-jam, terakhir eksekusi anak juga 6 jam anak saya sampai nggak makan minum di kamar, dia kunci kamar, ketakutan. Kenapa? Kan nggak ada saya, ketakutan. Nah 17 aparat, hakim 5 orang, dari KPAI kabupaten 5 orang. Ini eksekusi mau dibawa nih anak. Weh, kalah bandar narkoba ke rumah saya sih, kalah. Serem ya? Iya, anak saya kan di kamar yang ada CCTV, panik. Oh, gua mulai nangkep dikit nih. Oh, jadi setelah putusan anak ini mau dibawa segala macam, diinterview dan lain-lain, lu kasih kesempatan kepada anak itu. Itu anak-anak saya tinggalkan syuting dengan kondisi saya nggak tahu anak beri posisi mana. Ternyata termasuk manajer saya, ada Reta, ada teman saya, kalian yang sayang-sayang sama anak saya deh, nggak usah pada sayang sama saya. Mana anak saya itu di rumah, pada datang, pada mau nangis semuanya karena nih anak mungkin diambil kan. Iya, mau dibawa kan? Jadi yang sayang sama cinta sama anak-anak ngumpul dong di rumah, di luar saya. Saya cuma pamitan sama anak, ini ada kondisi di mana papa nggak bisa melindungi kalian, ya. Ingat, itu Sali pisah sama saya. Jadi pada saat eksekusi, lu merelakan anak itu untuk pergi dan lu tidak mau ada di rumah gitu, supaya tidak ada intervensi dari lu dan orang tahu lu fair gitu. Anyhow, oke, alhamdulillah ya anak itu saya bersyukur. Terus jam 12 siang mereka ganti shift. Aparat bisa ganti shift, anak saya masih nggak makan. Tiba-tiba anak-anak berhasil. Lama eksekusinya. Ya, kayak Anaknya gitu. nggak mau. Nggak mau. Satu ke ibu, satu ke aku. Oke, Ya, lanjut. singkat cerita, saya dengar orang rumah bantuin anak-anak supaya keluar dari kamar. Orang-orang yang sayang anak-anak ini bantuin anak supaya keluar kamar. Biar bisa berangkat sama ibunya. Anak nggak mau. Dah. Terus maaf gue potong dikit. Ibunya pada saat eksekusi juga ada di situ. Ada dong, harus jemput. Oke, lanjut. Nah, ya, jadi udah berjuang istilahnya ibu saya bantuin, manajer saya Reta bantuin, teman saya ada semua bantu. Anak-anak nggak mau keluar, pure tidak mau keluar dari kamar. Nggak mau keluar. Lu ada di situ ya? Sampai penjara kamar kita bantuin. Poinnya apa anak nggak mau keluar? Nggak ada yang paham, saya juga nggak ada titipan apa-apa. Nggak mau diculik Umi. Nggak mau diculik. Bahasanya itu yang lu anak-anak. dengar sebagai saksi saat itu ya? Karena dia tidak ada di situ kan? Oke, lanjut. Terus sampai nggak jam 12 dia dapat telepon. Rick, anak-anak berhasil keluar dari kamar. Oke. Oh, iya. Ini kebetulan kalau dari aparat kepolisian udah sebagian katanya mau ganti shift. Dia ganti shift, jadi masih ada yang dari pihak KPAI kabupaten sama dari kehakiman masih ada kalau nggak salah. Okay. Terus, ya, saya langsung ya innalillahi. Emang. Terus saya bilang, dah, saya tutup telepon.
Apa nih orang? Terus ngapain dia? Ya, saya tanya dulu sebelum ngapain? Iya nih lagi kasih makan dulu. Oh kasih makan dulu. Oh ini udah keluar dari kamar nih ya. Lagi kasih makan ya sama udah, ibunya. Oh udah. kasih apa? Terus saya udah tutup telepon, saya pikir ngapain ya? Anak udah keluar dari kamar mesti makan segala macam juga ya, segala macam mau kasih makan. Udah saya telepon pengacara saya ada di tempat. Sejak kapan saya buka ranah tamal silaturahmi sama dia? Semenjak insiden, saya bilang gitu. Saya nggak buka pintu ramah tamah ya di rumah saya. Kalau udah berhasil bawa anak-anaknya, dia bisa kasih makan di luar. Dia bisa kasih makan di rumahnya. Bawa dari sekarang. Saya minta kalian semua yang ada di situ angkat kaki, saya keras. Semua Pak Hakim, semua angkat kaki karena sudah berhasil bawa anaknya keluar kamar. Saya tidak mau. Saya ikhlas dunia akhirat. Silakan pergi sekarang juga. Saya nggak, sebelum saya marah. Saya keras. Saya bilang, pengacara, enggak Rik, biarin aja. Enggak, bawa Bang. Udah anak itu berhasil keluar, berarti udah mau sama uminya kan? Bawa. Bawa pulang, untuk apa lagi? Terus saya ngomong sama ibu saya, bawa pulang nggak? Bawa, saya ikhlas nih. Jangan lama-lama di situ, saya nggak mau. Udah cukup, ya. Bawa pulang, bawa pulang. Dia omongin gitu, anak-anak denger dong. Oke anak-anak, kata papa silakan ikut Umi gini-gini. Dia berontak, lari, ngunci kamar lagi. Masuk lagi ke kamar. Ya, saya dapat berita lagi masuk kamar sampai kejadian sampai jam 3:30 sore. Akhirnya selesailah bubar ya. Kita nggak usah cari secara detail, kasihan juga aparat diomongin. Di sini saya berterima kasih sama pihak petugas kehakiman segala macam karena mereka juga orang-orang tua yang pada kenyataan hukum negara ini bukan de jure aja, tapi kan de facto-nya. Jadi de facto-nya ini mereka nggak bisa pungkiri, dan de facto yang saya punya, kenyataan yang saya punya tuh yang melindungi agama menurut saya. Ini yang saya berkeras. Agama saya. Kamu punya anak lewat mana? Hukumnya dibacain undang-undang dasar mana? Kan enggak. Ya, pakai hukum agama. Jadi yang saya berkeras sampai detik ini, kenapa saya oke, anak milih saya. Iya, itu yang akhirnya lu Lebih ambil. pede lagi. Saya ambil dan saya perjuangkan. Nah, waktu awal lu kepengen ngebawa ini ke publik atau enggak sih sebenarnya masalah ini? Enggak dong. Enggak pernah kan dari perpisahan keluarnya dia dari rumah. Dari tahun 17 tiba-tiba dia preskon kalau dia berpisah sama saya itu, saya kan tutup mulut. Tutup mulut hingga 1 tahun lebih dia bikin laporan ke Bareskrim, saya melakukan apa nama ini nggak sih pelantaran anak, diskriminasi anak, itu saya dapat laporan. Jadi saya kalau kena laporan, nah saya kaget tuh. Wow, sekarang ke ini ya, ke ranah pidana ya. Satu-satunya cara dapat anak lewat pidana ya sekarang ya, gitu kan ya. Sama sekali nggak ada pernah lewat kekeluargaan dari dia, dan ada sedikit kayak pertolongan dari pihak keluarganya nggak ada. Nggak pernah mau heart to heart ngobrol, misalnya hubungin lu lah gitu. Atau kita kan udah gini nih. Saya ada rekamannya kok. Apa rekaman apa lagi? Di otak saya rekamannya. Rekaman apa? Ya, kenapa mungkin terjadi juga susah komunikasi karena saya blok juga kan. Nggak mau ngeblok sebenarnya, Den. Kenapa lu nggak ngeblok akhirnya? Saya seumur hidup dirawat sama orang tua saya, disuruh bawa diri baik-baik. Dia adalah ternyata orang pertama yang maki saya. Saya saat itu masih ngomong, Beb, tenang dulu Beb. Waktu itu konteksnya adalah, nih anak-anak kayaknya membaca nih, kita ada yang aneh. Gimana menurut kamu kan psikolog, sarjana psikologi. Gimana anak-anak kita bawa ke psikolog aja, kita pilih untuk anak-anak, biar anak lebih tenang, bisa ada teman curhat, dia perlunya apa dari hubungan kita. Marah dia. Saya ingat banget itu 25 Maret karena ulang tahun anak saya yang laki. Marah, kenapa? Kenapa Beb? Kamu kan psikolog. Terus dia marah. Gini marah-marah, Beb. Gua selalu ngomong lu Beb, lu najis, lu babi. Wow. Dia marah apa? Dasar Karena saya manggil dia Beb kali ya. Beb, Oh, gini. Oh, selalu manggil lu Beb. Hah? Alright. Akhirnya dari situ karena saya shock sebagai orang yang alhamdulillah bawa badan. Kalau dimaki teman anjay mal tawa ya kita ya. Iya. Ini sesuatu yang serius gitu loh. Jadi wow, saya bilang. Oke, kamu pikir kamu siapa? Maaf ya. Kayaknya kalau komunikasi di telepon tuh panjang. Kalau perlu bicara,
tatapan muka, ini saya blok semua blok. Jadi lu blok semua akses digital untuk kontak lu, tapi lu tetap membuka kalau dia mau datang ketemu face to face. Iya loh. Dari situ saya antar kok masih. Sampai yang seminggu sekali. Saya kan mesti ngerayu dia pulang balik. Kenapa sih kamu? Kenapa sih kamu? Ayo ngaku. Iya loh. Saya datengin terus loh. Sebulan saya datengin seminggu sekali. Kenapa sih? Emang kita itu arang. Kita tuh gelas-gelas kristal yang pecah nggak bisa dibalikin. Kita manusia loh. Itu cuma lagu-lagu doang kan. Bagaikan arang yang pecah. Ini manusia apa arang sih kamu? Kamu manusia apa gelas kristal sih, Den? Gue bener kita keluar dulu dari konteks masalah ini ya. Kita track back ke masa lalu ya. Jujur gue tahu lu lah, bukan gue kenal ya. Tahu lu kan big star lah. Halo. Awet muda, and then you punya banyak sekali pencapaian. Angkatan segua pasti pada tahu lu semua. Cuman kita sangat menyayangkan dengan kondisi ini ya. Yang gue bingung adalah, lu waktu nikah, lu tahu karakter istri lu gak sih? Atau lu bingung, dia berubah, what's going on? Ya katakan aja cinlok benar. Cinlok ini apa? Dan Cinlok lu pada waktu- saat syuting? Oh, dia main film juga. Oh. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan di satu judul, itu pertemuannya. Cinlok. Nah, Wah. kalau ibarat orang zaman dulu bisa ngapel seminggu sekali, Setiap hari. kita bisa bertemu setiap hari. 1 tahun lebih. 1 tahun setengah deh katakan. 1 tahun sampai sebelum nikah. Itu kalau hitungan orang dulu berapa minggu? 1 tahun itu. 4 berapa? 1 tahun. 365 Ada 500 hari harian lah. lah. Berapa 5 minggu? atau 600 hari itu. Ketemu mulu ya. 500 hari itu. Perbedaan ketemu. usia 18 berapa tahun minggu katanya. ya kalau dibagi 18 tahun 52 usianya ya. saat itu beda. Oke. Istilahnya Seru lagi. dia tahu busuk-busuknya saya juga tahu busuk-busuknya dia, ibarat cerita kasarnya begitu kan ya. Saya tahu karakter dia dan dia tahu karakter saya. Oke. Dia udah tahu semua gosip saya juga tahu gosip dia. Ada yang dibahas, ada yang tidak dibahas. Dan saya yang 2 kali menolak dia untuk nikah sama saya. Dia ngajak. Karena gosip, kamu kalau nggak suka sama saya, jangan marah-marah, nggak usah ngamuk-ngamuk. Mumpung belum terjadi pernikahan, putus aja. 1 kali dia nggak mau. Sampai 2 kali. Itu saya loh. Sampai akhirnya karena memang sudah lamaran, ternyata satu dan lain hal dari pihak keluarganya. Itu akhirnya saya bilang begini, dari tanggal yang sudah ditentukan, karena saya orangnya takut jadi panjang ya, lebih bagus kita putus, besok masih bisa berteman. Saya prinsipnya gitu. Lebih bagus kita mumpung belum berantem, nih kita putus aja, kita bisa masih berteman yang saling menyayangi. Iya. Oh ya kan? Bijak lah. Dah. Kalau nggak tanggal tersebut terjadi pernikahan, kita putus aja, kita jadi saudara aja baik-baik. Ya nangis-nangis lagi di depan bapaknya kan. Akhirnya terjadilah pernikahan. Udah, jadi saya udah memahami karakternya. Jadi makanya saya juga bilang, saya salah satu TV kemarin ditanya, kamu menyesal menikah? Tidak. Saya itu punya 4 tahun, masuk tahun ke-5 pernikahan yang saya menerima dirinya apa adanya dengan ikhlas, dengan tulus, dan ya the best of her lah. Saya menerima the best of her dan saya dapat anak 2 anak buah hati yang lucu-lucu ini. Jadi saya nggak akan pernah menyesal dari perjumpaan pertama sampai perpisahan itu nggak pernah menyesal. Dan saya buktikan, saya perjuangkan gitu. Berarti di awal ini lu tuh bijak sekali menyikapi pernikahan itu kalau gue tangkep ya. Karena gue lihat nih ada beberapa rumor yang membuat akhirnya kalian ribut-ribut mengenai lu dan dia nih. Sehingga membuat lu kalau lu nggak yakin nggak apa-apa kok gitu ya. Yang gue tangkep ya. Bener ya? Jadi lu nya tuh nggak terlalu maksain harus nikah anyway gitu kan. Iya, benar. Jadi kalau lu nggak cukup fulfill dengan diri gua, jangan dipaksa. Jangan dong, jangan Maksudnya dipaksa. begitu? Iya. Oh. Iya, karena menurut saya, karena kami dari keluarga yang, saya juga bilang, aku kalau nikah, sebusuk-busuknya saya mungkin nggak mau cerai loh. Punya pegangan teguh gitu, lebih bagus. Prinsip, segala sesuatu bisa kita perbaiki bareng gitu loh, pada dasarnya gitu. Terus kenapa pisah? Ya udahlah, lanjut Den, ya Allah. Enggak lah, dia lebih tahu kenapa pisah, jadi... Kalau dia ngomong di luar, Mbak ini ngomong di luar, alasan pisahnya apa sih? Gue nggak tahu. Nggak bilang. Enggak. Jadi dia menggugat. Jadi orang lain banyak yang lebih tahu mungkin daripada kami berdua.
Ya gitu. Iya, itu rahasia pribadi kalian lah ya. Iya, Jangan. you keep. Ini loh, rahasia pribadi kedua orang tua itu adalah rahasia pribadi anak-anak. Itu yang saya hormatin. Yang makanya kenapa sih waktu ini berita menguak di media, saya cuma datang waktu diundang ke KPAI pertama kali, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah anak saya tahu berita di medsos ini, yang dicari siapa? Yang harus bertanggung jawab siapa? Saya lagi kan bapaknya. Iya. Ibunya. Yang buka ini semua. Anak saya lahir nggak boleh punya nama baik ya. Anak saya harus punya hak yang sama memiliki nama baik lahir di muka bumi ini. Ini dari jejak digital yang ada, yang ngerusak siapa? Pantes. Nah, saya balikin lagi semua. Pantes. Seseorang, entah si bapak atau si ibu, menjaga anak-anaknya, padahal dia adalah oknum pribadi yang merusak nama baik anak-anaknya. Dengan foto, buka komen, opini publik keluar, saya dihujat di atas foto anak-anaknya. Anak-anak tahu nggak kalau lo dihujat? Anak-anak Jangan umur dong. berapa Ya, sih sekarang? Hah? 11 sama... 11 sama? Akan 9, 8. Tahu nggak kalau lo dihujat di Ya luar? saat itu masih kecil-kecil sekali kan. Sekarang Enggak, mereka tidak. Saya ingatkan, abang jangan tulis-tulis nama papa dan nama Umi ya. Nggak perlu kalian cari. Kalian belum sanggup, hati kamu belum sanggup. Jadi anak-anak patuh alhamdulillah. lu kepikiran nggak sih? Maksudnya takutnya nanti anak-anak malah jadi benci sama ibunya. Jadi ini lu ada kepikiran ke sana? Banget. Itu bukan hal yang tidak dipikirkan. Saya bukan dengan ego saya, yang penting anak di saya, that's it. No, saya punya tanggung jawab akhirat yang terutama yang paling besar gimana anak-anak nggak durhaka sama ibunya next time. Iya. Jarak umur jauh loh. Saya sama mantan kan 18 tahun. 18 tahun. Kalau kita dipatok umur yang sama, saya 18 tahun duluan lebih meninggal dari ibunya. Iya. Ya. Logika. Jadi dia punya 18 tahun bebas sama anak-anaknya kalau memang itu bisa dijaga dengan indah. Jangan sampai di dua sisi jadi tidak disukai lah. Jadi dua sisi loh. Yang tadinya mungkin saya merasa saya di posisi yang aman. Akhirnya anak-anak juga, kadang papa juga sih gitu kan. Ya kita juga menjaga itu. Gue pengen nanya, ngulik sebenarnya. Cuma gue males juga sih itu kalau dijawab. Jadi pernah nggak sih dia ngomong sama anak-anak, kenapa sih dia nggak mau ikut uminya anak-anak itu? Oh, saya jangan tanya. Udah berkali-kali. Pernah lu tanya? Itu kayak peta buta buat dia. Apa itu? Keadaan uminya saat itu sudah dia meninggalkan rumah tangga karena juga dia tidak pernah silaturahmi sama sekali. Saya jadinya karena insiden itu juga dengan gengsi saya juga nggak mau ngapain bawa anak juga ke sana, lu minta maaf dulu gitu kan ya. Itu kesalahan saya yang utama, tapi saya menjaga prinsip saya. Jadi kayak peta buta. Anak-anak nangkepnya kesannya? Jadi kamu nggak mau sama Umi aja, tuh blank. Don't know to answer. Umi itu keluarga kaya, rumahnya ada kolam berenang, gede kan, kamu kecil-kecil ingat nggak? Pernah kan tahu foto-foto saya video sama Uminya, foto yang sama anak-anak tidak saya delete. Dan itu dia punya what do you call it? Dia punya iPad-nya apalah itu ya. iPad. Nah, gitunya punya, itu ada. Dia main, ada foto, nggak, itu hak mereka. Kalau foto saya berdua sama Umi mah udah sirna dari awal. Ya, sirna bahasanya ya, jadi kalau dia sama anak-anaknya ada yang tercetak sama tidak enggak. Oke, itu haknya. Saya sama Umi sama mereka ada, di kamarnya juga ada. Kecil segini. Gitu, ada. Jadi mereka menganggap. Tapi dia blank kalau ditanya. Blank ya? Kalau saya marah gitu, kan udah deh, Papa nggak mau marah lagi sama kalian. Papa kirim ke rumah Umi ya, nggak apa-apa ya. Umi saya kasih lihat fasilitas di sana. Nggak mau, anak kayak peta buta. Makanya saya menyayangkan sekali, sedih hati saya kalau ada anak yang seperti itu terhadap ibunya gitu loh. Ya yang notabene terjadi di anak saya. Lu punya ibu juga kan? Iya. Loh, Ngerti, ibu kan? kita mah sayang juga. Iya, gue ngerti lah. Lu kan Bapaknya. punya ibu. Pasti kan juga punya hati nurani kan? Nggak mau loh kalau anak ini nanti kesannya membenci ibunya dan segala macam. Nah ini pertanyaannya adalah lu nggak berusaha kayak sebagai bapak gitu. Kamu tetap harus ke ibu. Ketemu mama gitu. Panggilnya apa sih? Umi ya? Ya. Umi. Ya, kamu harus tahu ini ibu harus dihormati dan lain-lain dan gitu-gitu. Ada usaha ke sana nggak lu? Sudah,
Cuma saya nggak bisa maksa dengan pertanyaan itu, karena itu nggak bisa. Karena saya juga konsultasi juga sama psikolog. Biarkan anak itu berdasarkan kognitifnya aja, perkembangan otaknya. Karena biar dia akan bertanya seperti itu, atau menerima pertanyaan seperti itu, yang berat seperti itu, batinnya udah siap. Oke. Pikirannya udah siap. Saya nggak melihat, saya lihat. Tapi saya selalu ingatkan. Kan dia ketemu. Oh, ketemu Umi di sekolah. Kasih apa? Kemarin, Umi kasih Quran. Kan abang udah masuk Quran. Kamu minta papa Quran, papa lupa, kamu mintanya sama Umi. Kadang-kadang gitu. Ini ketemu Kemarin, di sekolah ya? iya. Umi kasih, Umi bawain baju olahraga gitu. Oh iya pakai. Lo kadang-kadang kalau itu baju lebaran dari Umi bagus. Tahun ini, itu baju lebaran dari Umi bagus, pakai. Nggak, belum di rumah doang panas. Kalau pakai, kalau pergi ya iya. Berarti dia fine-fine aja sama Uminya juga ya? Fine. Aku bangun anak-anak itu juga fine waktu ketemu Sukambi. Oh. Gitu. Jadi di sini ya Cuma dia lebih prefer ngikut lu. ya itu. Itu aja kan? Nah, cuma kan Saya kan bukan ojol nganter-nganterin anak. tapi lu jujur. Ini karena Jujur kita banget saling ya gue. kenal ya. Lu pernah suges-suges anak lu untuk kayak biar jangan Uminya nggak? Nggak bisa ada yang disuges, kan ketemu seminggu sekali. Anaknya. Nggak mau. Saya nggak mau kasih sugesti gimana. Kenapa nggak mau? Yang nggak tahu, yang nggak mau. Kenapa sih saya datang ke Denny sekarang, kita bicara berdua ini, saya nggak tahu umur sampai kapan, takut anak saya salah mengerti, saya juga meninggalkan jejak digital yang bagus dong ke sini. Gue nangkep sih poinnya. Ya kan? Gua nangkep. Kenapa anak di sekolah yang pendidikan agamanya lebih dalam? Karena di sekolah agama, karena biar dia cari sendiri. Dan dia menemukan anak-anak tuh akan lebih baik kalau dia bisa bisa menerima dengan ikhlas keadaannya karena hasil research-nya dia dengan olah pikirannya dia sendiri, olah batin mereka sendiri, dia menerima akan dengan ikhlas. Itu semua biar Berat ya? mereka sendiri. Berat sih memang. Ini kalau udah kayak begini berat nih posisinya. Yang penting jangan diracunin. Saya nggak mau ngeracunin. Iya sih. Saya nggak ngeracunin. Iya. Loh, kalau setiap saat Uminya datang ke sekolah, emang saya nggak deg-degan. Dia megang hak asuh anak, saya nggak tahu apa yang terjadi di luar sekolah. Kan nggak saya selalu bisa siap jemput langsung. Lo nggak kan? takut nanti tiba-tiba dibawa lari? Enggak. Wah, masa lu nggak kepikiran ntar tiba-tiba dibawa lari lagi? Kan adanya gunanya hukum negara juga gitu. Kan memang aturannya yang orang masyarakat juga harus mengerti ya, dalam perebutan hak asuh anak itu, bukan perebutan, dalam penjemputan anak-anak untuk mengambil hak asuh ya, katakan di salah satu pihak, anak itu nggak boleh disentuh tangannya sama aparat. Nggak boleh dipaksa. Oh. Benar harus murni rayuan ibunya, anak itu pindah ke pelukan, masuk mobil, dan pergi. Atau dengan rayuan bapaknya, mau digendong, masuk mobil. Tidak ada instansi yang boleh nyentuh. Iming-iming? Dan saya jawab, makanya saya saksi banyak. Iming-iming? Nggak Tidak bisa. Silakan iming-iming, nggak boleh sentuh. iming boleh. Nggak boleh tarik paksa. Oh, nggak boleh Nggak boleh paksa, grab, iya. gendong. Silakan. Anaknya silakan. memilih. Anak harus memilih murni. Makanya saya waktu hak asuh anak komplit tuh. Dari KPAI 5 orang. Oh. Saya udah, oke, kita mau viral-viralan kalau terjadi perebutan paksa. Solusi terbaik yang lu bisa kasih apa akhirnya? Ya, saya harus konsisten saja. Ya, bikin permohonan maaf. Masih itu masih lu dibahas lu. Ya, karena nggak ada lagi. Kata maaf itu kalah sebilah pedang yang paling tajam. Dan itu bukan untuk saya, gunanya untuk anaknya, dididik anaknya, biar jadi anak yang juga gampang mengucap maaf. Simple. Tujuannya cuma satu. Biar lu nanti ini jejak digital, kamu minta maaf setingkat nasional, kamu itu sebagai public figure tuh di sebuah dunia ada manfaatnya. Ya, kita mungkin orang-orang yang suka tiba-tiba khilaf, milih peran nggak benar, kita mejeng-mejeng di medsos nggak benar, tapi satu sisi kita kasih pembelajaran buat masyarakat, walaupun itu jadi contoh buruk kita sebagai seorang artis. Walaupun kita buruk, tapi kamu akan indah, kamu akan hebat, kamu nunjukin bahwa kamu ya konsekuen, kamu gentle, you say sorry. Say sorry, coba belajar say sorry. Saya mau anak saya kedidik seperti itu. Dan itu akan membuka pintu yang baik lah buat tubuh. Saya yakin. Ya, you still welcome aja lah akhirnya kalau dia udah minta maaf semuanya. Ya, kalau saya nggak welcome, dari kemarin saya udah bikin laporan polisi mau nyerang balik tadinya. Dan itu bisa aja. Sangat bisa, yang nggak ada yang bisa nahan, saya yakin.
Oke, kita ke pertanyaan netizen kalau begitu. Ada netizen yang bertanya tadi, kalau suatu hari nanti anak-anak, suatu hari ya, dia pengen ikut uminya. Apakah kau masih seikhlas waktu di awal tadi? Ya harus ikhlas. Berarti Ya, dia udah harus siap. sih, harus Harus sih. ikhlas. Karena saya nggak mau lagi bebani perasaan pikiran anak-anak saya dengan memerangi balik seperti itu. Kalau itu semua jatuh keputusan pribadi asli dari anak-anak tanpa ada diiming-iming, dikotorin pikirannya atau bagian, silakan. Silakan. Saya harus ikhlas. Nggak bisa nggak. Saya nggak udah capek perang. Nah, gitu. Oke, itu statement lah ya. Iya. Cuma agak berat juga, bisa aja lu nggak mau lepasin nanti gimana-gimana. Kan Ya nggak aja. bisa. Saya kan makin umur, gendong anak gede juga gak kuat. Sekarang anak tidur nih tiba-tiba depan TV. Aduh, berasa nggak? Aduh. Pernah nggak anak-anak nanya kayak atau kangen sama ibunya gitu? No, Den. Serius loh? No, Den. Bener? Enggak beneran. Beneran. Pak, kangen sama Umi. Mau ketemu Umi. Enggak. Gue pernah nanya kok. Hah? Orang sekitarnya nanya semua. Kalian tidak sedang bermain sinetron kan di depan Enggak, saya kan? jangan tidak, dia kan? deh, orang sekitar juga nanya. Enggak Belum nanya. pernah. Ya nggak mungkin juga gue interview anak lo ya di bawah umur ya. Dan saya sama orang-orang inner circle saya itu juga saya bilang, kalian jujur ya, anak curhat apa, kangen sama Umi atau apa, please report, tolong. Kalau dengan masa lalu nih sama uminya lah ya, anak tiba-tiba apa aku kangen nih, aku pengen ketemu Umi gitu. Enggak pernah. Lu anter nggak? Saya akan bertahan kan masih ketemu Umi di sekolah. Oh, lu jawab begitu. Kalau diantar, saya kan juga nggak di welcome di sana saya. Oh, lu Kan, pernah ke rumahnya nggak di welcome gitu? saya pernah dijemur pagi-pagi setengah jam di luar atau awal-awal masih baik-baik. Waktu awal pacaran? Bukan awal-awal pisah. Saya masih itu dijemur-jemur kalau pingin ketemu. Dijemur jam 9 pagi, 10 pagi dijemur sebelum berangkat syuting tuh. Ngapel dulu saya lagi. Ngerayu. Kan gosong-gosong kulit perawatannya. Udah, kita stop situ. Aduh. Nanti aib terbuka-buka semua nggak bagus. Iya, aib ini ya apa flag. Iya, paham, gue paham. Keep it lah di situ. Soalnya media tuh demen banget lah. Kalau masa-masa begini kan dibentur-benturin Nah, gurih. udah rasanya. mudah-mudahan ini udah terakhir. Iya lah. Kalau tujuan gue kan sebenarnya mencari titik terang aja. Ya. Karena is oke ya kalau misalnya gue ngundang dari pihak mantan ya, nggak apa-apa juga ya. Supaya sama-sama dia juga bisa cerita gitu. Ya, kamu punya hak, Den. Iya. Karena gue kan cari titik terang. Karena tetap sih biar bagaimana kan yang merugi ya tetap kalian dan anak-anak. Kita tuh netizen itu kan cuman melampiaskan ego kita dan pemikiran kita tergantung tingkat kecerdasan dan cara melihat. Iya, kan. iya. Gue yakin lu bapak yang pasti pengen hal yang terbaik lah buat anak dan buat kehidupan lu pribadi. Cuma kan ada kondisi yang kadang-kadang membuat kita juga terbentur dengan keadaan sehingga kita harus mengambil sikap. Itu kadang-kadang suatu hal yang belum tentu bisa diterima semua orang ya. Ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, orang tetap akan menghujat lu lah, ibaratnya memposisikan lu sebagai bapak yang jahat. Udah pernah ketemu ibu-ibu tiba-tiba langsung, jahat ya jadi bapak gitu, lu digituin. Termasuk kalau saya keluar rumah, termasuk sering. Iya, Kasihan lu ibunya kan begini. serius lu, Wak. Aduh, digituin lu. Ya, what you can say. Iya, ibu paling saya bilang iya ibu makasih doanya. Ibu baca dulu yang benar. Paling saya gitu. Jadi defense saya, ibu baca dulu isinya yang benar. Jangan korban headline. Tapi sulit lah pasti kalau lu mau Iya. ngomong kayak gitu. Jadi ini satu bentuk ikhtiar saya, ibadah saya mungkin sebagai public figure dengan problem kami, ya saya dengan mantan tuh. Saya lagi kolek nih dikit-dikit nih. Karena saya tahu memang penonton terbesar kalau seorang artis sinetron itu pasti ibu-ibu. Saya kolek nih dikit-dikit. Ibu-ibu jangan, ya istilahnya saya pingin gugah hati ibu-ibu jangan jadi orang yang fasik. Ya, cari berita jangan korban headline. Lihat isinya, ditelaah lebih lanjut segala macam. Karena ibu-ibu netizen di luar sana, mereka mau nggak kalau saya tunjuk jari saya, kamu kelakuannya sama ya sama mantan saya? Suka nggak, Den?
Enggak. Pasti nggak suka kan? Menurut saya itu ini bentuk ikhtiar ibadah saya sih salah satunya. Ya. Akhirnya saya mau keluar kayak begini. Sekarang gue mau nanya ya, beban lu dengan semua masalah ini, dengan kondisi ini kan sudah mau berapa tahun ya, 2017 ya? 7 tahun, 7 years. What do you feel? This is you. 7 years, bro. Aku tuh udah sama masalah ini sudah dingin. Ya. Udah dingin. Aku udah hampa banget dan sudah mengikhlaskan. Jadi kembali lagi saya cuma ingin memperjuangkan nama baik anak-anak saya kelak. Jangan nanti dia dibully, terganggu atau segala macam. Saya pingin hubungan ini membaik. Khususnya di kondisi anak-anak ya. Saya kepikiran kebayang nanti mereka dia menikah di pelaminan kayak apa ya, saya pengen diposisikan mau nggak. Jadi saya itu udah hampa, udah memasrahkan aja. Cuma yang prinsip ini memang berat ya. Tinggal satu itu doang. Karena itu merupakan sebuah ruang gerak ya. Saat kita bilang maaf, ruang gerak kita juga langsung luas. Ya bang nggak sih? Dengan dia melakukan tindakan yang istilah siapapun ya, nggak usah dia bilang permohon maaf, keluarga besar juga mungkin tergugah dari pihak saya khususnya. Saya bisa buka pintu saya lagi di rumah, bangun trust lagi yang paling penting. Kalau sudah punya kesempatan, nanti saya berharap udah kesempatan sama anak-anak udah bisa dengan ojol deh, katakan saya nggak mau ngantar. Pak, aku udah ngerti pesan ojol, saya ke rumah Umi ya. Silakan. Tapi tolong dibangun trust-nya. Yang saya mau tahu sama anak-anak saya nanti kelak kalau dia memang jangan rusak trust. Trust itu paling mahal dalam hidup ini. Ya, jangan bawa kotoran yang merusak kepercayaan. Itu aja sih pesan saya. Oke, 7 tahun lu simpen sendiri. Apa yang lu perjuangkan akhirnya? Kata maaf atau anak-anak? Kalau orang merasa benar kan susah. Mengharapkan ada kata maaf gitu kan. Jadi saya perjuangkan anak. Memperjuangkan posisi saya. Menunggu dengan sabar biar anak-anak, saya harus percaya diri, yang saya jalankan itu mudah-mudahan mendingan bukan baik. Ya, mendingan buat anak-anak. Nunggu anak-anak tadi kembali lagi. Ya, secara mental, spiritualnya, fisiknya juga mereka ini bisa menentukan keputusannya sendiri, dan saya juga bisa percaya, oh ya, anak saya sudah mampu nih menghandle segala sesuatu yang ada di luar. Oke. Gitu. Kapan kira-kira usia berapa anak-anak udah boleh mengetahui hal ini? Kalau 17? masalah perpisahan udah tahu kan. Udah tahu ya, maksudnya dengan kondisi ini. Kalau dia tanya, saya baru jawab. Dia Selama dia tidak bertanya, tapi dia udah tahu, berarti anak itu hebat. Dia tahu, dia nggak perlu bertanya, dia bisa menghandle batinnya, pikirnya semua demi kebaikan dua orang tuanya. Itu yang saya harapkan. Nggak usah banyak ngomong, tapi you handle the situation in the right way gitu loh, yang damai gitu. Itu saya harapan saya. Udah jangan didiscuss, karena kayak korek-korek luka lama kan nggak suka. You understand? Okay, good. Bisa handle? Okay, fine, good. Thank you so much. I love you. Cukup, nggak usah dikorek-korek. Nggak semua harus dibahas juga. Nggak usah harus dibahas. Dalam kehidupan, ya itulah gunanya akal ya, harus baik. Oke, for closing, something that you going to say to your kids one day, they watch it gitu. Oke, guys, Ayah dan papa. anak-anak papa yang tersayang, tercinta, lahir dan batin. Kalau pas nonton rekaman ini nih, ada Om Denny Sumargo. Yang juga sayang sama kalian. Ya, dicerna, Papa di sini tidak mengharapkan apa-apa. Kalian ambil nilai positifnya yang paling damai buat pikiran dan hati kalian. Oke, dan harus terus kuat dan terus berkarya ya. Seperti itu, jadi anak yang soleh dan soleha.